Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Patutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur di hari pertama dari bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan kegiatan membekali diri kita dengan ilmu agama. Ya, mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, semangat yang mudah-mudahan meningkat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Insya Allah, ya, ke depan sekalipun kita berada di bulan Ramadan, tidak ada libur, ya, tetap ngaji biasa hari Sabtu dan juga hari Minggu. Oleh karenanya, ya, diharapkan kepada senantiasa menyiapkan apa yang memang dibutuhkan ketika kajian berlangsung. Kita menulis kitab dan semacamnya. Karena ilmu itu ibarat hewan buruan. Kalau tidak diikat, maka akan cepat hilang. Begitu juga kalau maklumat atau hal-hal yang disampaikan terkait masalah ilmu agama, kalau kita tidak catat, kalau kita tidak tulis, lupa. Ketika kita belajar hari ini, bisa sebagian besar ingat, ya, masalah-masalah yang disampaikan hari ini. Tapi belum tentu dan bisa menjamin 10 hari kemudian, 1 bulan kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian ingat apa yang disampaikan hari ini. Oleh karenanya, untuk memberikan solusi yang bagus caranya adalah menulis. Memang dulu itu kalau namanya mengingat ilmu agama dengan Dr. Soder, mengandalkan ingatan, itu dulu banyak. Tapi kalau sekarang sudah semakin sedikit ingat, hanya mengandalkan dengan pikiran, dengan ingatan. Sehingga kalau lupa salah satunya, bisa melihat ketulisannya kalau ada catatan. Tapi kalau tidak ada yang dicatat semuanya, ya, tidak dicatat, hanya mengandalkan ingatan, bisa saja lupa. Jadi ilmu itu adalah seperti hewan buruan. Kalau tidak diikat, maka dia lari, kabur. Begitu juga dengan ilmu, kalau tidak diikat dengan cara menulisnya, maka akan mudah hilang. Baik, mari kita awali untuk sesi pertama ini sama-sama meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan dalam kecuali hanya sama-sama mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa ilal mizmari wat tumburi
wa huwa alatun tushbihul 'uda wa sairil aswatil muharramati wa kal istima'i ila al-ghibati wan namimati wa nahwihima bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sama'u qahran wa karihahu wa lazimahul inkaru in qadara. Ya, jadi kita di sesi pertama ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan terkait maksiat telinga ya. Kemarin sempat kita bahas maksiat telinga yang berupa mendengarkan pembicaraan satu kaum yang mereka tidak ingin percakapannya tersebut didengar oleh orang lain. Itu adalah maksiat telinga yang pertama. Karena ada hadis kemarin saya sebutkan man istama'a ila kalami qaumin ila hadithi qaumin wa hum karihuna wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis disebutkan man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengarkan percakapan satu kaum wa hum lahu karihun, padahal mereka tidak suka orang lain mendengar percakapan mereka tersebut. Subba fi udhunaihi, maka akan dituangkan di telinganya al-anuk, timah yang meleleh, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Dan bahkan termasuk memata-matai yang diharamkan. Saya kemarin belum sempat mencontohkan. Nah, sekarang saya akan nyontohin. Akan dijelaskan contohnya. Apa maksud daripada memata-matai, termasuk memata-matai yang diharamkan. Contohnya ada beberapa orang sedang duduk di suatu tempat. Mereka pun berbincang-bincang. Berbincang-bincang di antara mereka dengan suara pelan. Dengan suara kecil. Agar tidak didengar oleh orang lain. Tiba-tiba ada satu orang apa? Satu orang itu penasaran. Ada satu orang karena melihat sekelompok orang lagi duduk-duduk berbincang-bincang, satu orang ini penasaran apa yang kira-kira mereka bicarakan. Pengen sekali ia mengetahui apa yang dibicarakan. Sampai apa? Dia pergi pergi menuju jendela. Mendekat ke jendela. Duduk di bawah jendela ngoping di sana. Menyimak apa yang dibicarakan mereka itu. Menyimak, mendengarkan apa yang dibicarakan kaum tersebut, orang-orang yang lagi ngumpul itu. Padahal mereka itu apa? Padahal mereka itu sengaja menyembunyikan. Maka ini hukumnya adalah haram. Mereka orang yang ngoping tadi tahu kalau mereka itu yang sedang duduk itu tidak ridho. Jadi dia ngoping, dia berusaha untuk mendengar apa yang dibicarakan, dan dia tahu kalau seandainya mereka yang sedang duduk itu pembicaraannya didengar oleh orang lain, mereka tidak suka itu, tidak ridho itu. Nah, ini waqa'a fi dzamb. Jadi waqa'a fi dzamb. Jadi orang tersebut telah terjatuh ke dalam dosa, maksiat. Tidak boleh. Sebentar ya, mohon maaf sebentar.
Ustaz? Iya, sebentar tadi keluar. Jadi apa namanya? Jadi yang saya contohkan tadi ada beberapa orang lagi ngumpul membicarakan ya bercakap-cakap mereka dengan suara pelan, dengan suara yang tidak nyaring. Nah, ada satu orang tahu kalau ada satu kaum orang-orang lagi ngumpul berbicara. Dia ingin mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka. Penasaran, ya, penasaran. Sampai-sampai orang itu apa? Sampai-sampai orang tersebut pergi ke jendela, mendekat ke jendela dan duduk di situ, lalu mendengarkan apa yang dibicarakan. Dia tahu kalau seandainya orang-orang yang lagi duduk itu perbincangan mereka didengar oleh orang lain, dia tidak suka, tidak ridho. Ada orang lain mendengar apa yang mereka bicarakan itu. Nah, maka orang ini, orang yang yang berusaha untuk mengetahui pembicaraan mereka, orang tersebut dihukumi telah terjatuh ke dalam maksiat telinga. Maksiat telinga. Berbeda kalau seandainya berbeda jika halnya mendengar tanpa bisa dihindari. Berbeda halnya kalau dia mendengar tanpa bisa dihindari. Bukan berusaha untuk mendengar, tapi mendengar. Maka ini tidak berdosa. Bentar. Bentar. Oh iya, ini yang saya sampaikan terakhir tadi bukan di sini penjelasannya, di bawah masih. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sama'u qahran. Jadi intinya maksiat telinga yang pertama tadi mendengar pembicaraan atau perbincangan suatu kaum ya, yang mereka tidak ingin pembicaraannya tersebut didengar oleh orang lain. Maka orang yang mendengar, orang yang berusaha untuk mendengarnya, mengetahuinya, hukumnya telah terjatuh ke dalam maksiat lisan. Wa ilal mizmari, dan mendengarkan seruling, ya. Mendengarkan seruling ini juga termasuk maksiat telinga. Mendengarkan seruling termasuk maksiat telinga. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Sepertinya sudah dibahas juga. Jadi mendengarkan seruling, mendengarkan yang sebelumnya itu meniup, ya, meniup al-mizmar. Ya, sebelumnya itu al-mizmar. Meniup seruling haram, tidak boleh meniup. Mendengarkan juga haram. Ya. Meniup trompet, ya, itu hukumnya haram. Mendengarkan suara seruling, mendengarkan, ini juga adalah maksiat telinga. Maksiat telinga. Ya, kemarin sempat dibahas juga al-mizmar itu modelnya bermacam-macam. Ya, di bagian ujungnya melebar dan bagian ujung satunya menyempit. Dan terkadang di situ dikasih semacam semacam besi, ya. Tembaga. Jadi walaupun berbeda-beda model, ya. Walaupun berbeda-beda model, ya itu tetap haram, baik dimainkan ataupun didengar suara dari seruling itu, hukumnya haram. Jadi termasuk maksiat telinga adalah al-istima' ilal mizmar. Yaitu termasuk maksiat telinga adalah mendengarkan seruling. Dan juga watumburi, dan juga mendengarkan tumbur, alat musik yang disebut dengan tumbur. Ya, tumbur alat musik.
Alat musik itu apa maksudnya? Tumbur itu. Wa huwa alatun tushbihul aud, yaitu alat musik yang mirip dengan gitar. Ya, lebih kecil bentuknya. Lebih kecil bentuknya tumbur daripada gitar. Nah, ini juga hukumnya haram. Tumbur, poknya dhamma, poknya kemudian nonnya sukun. Tumbur. Alat musik yang menyerupai gitar. Menyerupai. Artinya ya juga memiliki senar, tapi dari segi bentuk lebih kecil daripada gitar tumbur itu. Kenapa haram? Ya karena termasuk alat musik yang diharamkan. Tumbur itu hukumnya haram, suaranya mendengarkan tumbur haram dikarenakan alat musik yang diharamkan. Jadi termasuk alat musik yang diharamkan adalah alat musik yang dengan sendirinya, dengan satu alat musik saja sudah enak, ya, memberikan rasa enak bagi yang mendengarkan, nyaman. Ya. Jadi mutrib, menyenangkan atau membuat orang itu merasa sedih. Itu mutrib. Jadi alat musik yang dengan satu saja alat musik tersebut bisa membuat orang lain, membuat pendengar, membuat orang yang mendengar itu merasa enak atau merasa sedih. Maka ini hukumnya alat musik. Maka alat musik yang semacam ini dikatakan haram. Ya, baik dimainkan atau didengarkan suara tersebut. Tumbur, alat musik yang menyerupai gitar dan bentuknya lebih kecil daripada oud, ya, gitar itu. Jadi tumbur adalah alat musik yang menyerupai mirip dengan gitar, tapi lebih kecil ya dari segi bentuk ukuran. Jadi hukumnya persis sama dengan gitar, sama-sama tidak boleh memainkan, tidak boleh, dan juga mendengarkan suara yang dari tumbur atau dari gitar tersebut tidak boleh. Yaitu alasannya karena alat musik tersebut dengan satu alat musik itu sudah memberikan rasa enak, ya, rasanya enak didengar atau membuat sedih misalkan. Pokoknya setiap alat musik dengan satu alat musik saja sudah memberikan rasa enak bagi yang mendengar, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Memberikan rasa enak atau sedih, membuat orang sedih. Adapun semacam piringan yang dibenturkan satu dengan yang lainnya, ya, piringan itu yang kuning biasanya, ini tidak diharamkan, tidak termasuk alat musik yang diharamkan, sebagaimana ya ditegaskan, bahkan ini adalah pendapat Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, beliau mengatakan tidak haram. As-sonju itu ya semacam piringan. Alat musik juga alat musik, tapi bukan alat musik yang diharamkan. Alat musik itu kan ada dua macam, ada alat musik yang diharamkan, ada alat musik yang tidak diharamkan. Alat musik yang diharamkan tadi gitar, tumbur, seruling. Kalau ini as-sonju, piringan yang dibenturkan sehingga berbunyi, itu tidak termasuk alat musik yang diharamkan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwaini, dan ini pendapat yang sahih, ya. Dan ini pendapat yang sahih. Apa yang dikatakan oleh para ulama mutaakhirin itu adalah ya tidak sahih. Mereka mengatakan haram. Para ulama mutaakhirin sebagian, ya, bukan semuanya. Sebagian ulama mutaakhirin mereka menyatakan bahwasannya as-sonju, piringan itu hukumnya haram. Padahal yang sahih adalah tidak haram sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwaini. Dan persis atau seperti al-mizmar, seruling, ya. Tentang keharamannya alat-alat musik selain seruling juga alat-alat musik yang lainnya.
Alat musik yang bersenar, alat musik yang menggunakan senar untuk dipetik, itu hukumnya haram. Dan ini adalah ada dasarnya. Ini ada landasannya, ada dalilnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya apa? La yakunanna fi ummati unasun. La yakunanna fi ummati unasun. Sungguh akan muncul, sungguh akan ada di kalangan umatku apa? Orang-orang yang bagaimana? Yastahilluna al-hira, melakukan zina, wal harir, memakai sutra, wal khamra, meminum minuman, wal ma'azif, dan itu apa? Memainkan alat-alat musik yang diharamkan, wal ma'azif, al ma'azif. Jadi kata Rasulullah, la yakunanna fi ummati unasun, sungguh akan ada di kalangan umatku apa? Unasun, orang-orang yastahiluna al-hira, yang melakukan zina, wal harira, dan memakai sutra, wal khamra, dan juga minum-minuman keras, wal ma'azif, dan juga al-ma'azif. Apa al-ma'azif? Itu tadi, memainkan alat-alat musik yang diharamkan, melakukannya. Bi khilafi ma, ya. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sama'u qahran. Berbeda jika halnya ia mendengar tanpa bisa dihindari. Berbeda jika halnya mendengar tanpa bisa dihindari. Nah, ini hukumnya tidak haram. Bi khilafi ma, sebentar. Oh, belum. Maaf ya. Selain daripada keharaman mendengar suara seruling dan juga tumbur, juga apa? Al-istima' ilal ghibah, mendengarkan orang-orang yang sedang menggunjing. Ya. Wakal istima' ila al-ghibah. Wakal istima' ila al-ghibah. Dan seperti mendengarkan apa? Gunjingan orang lain. Artinya ada orang lagi menggunjing saudaranya, dia mendengar orang yang sedang menggunjing saudaranya. Ini hukumnya juga haram, termasuk maksiat telinga. Jadi kalau ada orang lagi membicarakan keburukan saudaranya, bukan dalam rangka mentahdir ya, bukan dalam rangka menyelamatkan lain. Berbeda kalau seandainya membicara tentang satu orang yang akidahnya sesat. Berbeda jika halnya ada orang-orang membicarakan faham-faham yang suka mensyirikan atau membid'ahkan orang lain misalkan. Itu lain. Itu kan dalam rangka mengingatkan orang lain supaya tidak terpengaruh. Nah, ini maksudnya ya Bu, selain itu, masalah selain itu yang dibicarakan. Jadi kalau orang yang mendengarkan orang lain yang sedang menggunjing, ini termasuk juga maksiat telinga. Wan namimati, dan juga mendengarkan mengadu domba. Jadi orang yang sedang adu domba, ngoping atau mendengarkan juga, ini hukumnya haram. Wa nahwihima, dan semacamnya. Pokoknya apa jenis maksiat-maksiat lisan didengar, ya, didengar juga hukumnya haram, termasuk maksiat telinga. Jenis maksiat lisan apa saja, kalau didengar, berusaha mendengar, maka ini juga adalah maksiat telinga. Jadi kalau kita menemui satu majelis yang sedang membicarakan keburukan orang lain, kita tahu dan kita mendengar, apa kewajiban kita? Berusaha untuk mengubahnya, berusaha untuk ya dibubarkan itu, tidak berbicara tentang masalah keburukan orang lain. Satu contoh ya, kalau ada orang lagi ngomongin orang lain, kita alihkan saja.
Pembicaraan mereka itu kita alihkan saja. Enggak usah dilayani, alihkan. Bahasannya dialihkan. Kalau tidak mau dan tidak mau tetap membahas masalah keburukan saudaranya, ya jelasin. Ini adalah suatu yang tidak diperbolehkan. Kalaupun masih tidak mau menerima, tidak tahu, enggak mau diingetin, nah jangan duduk di situ. Jangan duduk di situ ya. Jangan duduk di situ. Jadi kalau ada seseorang lagi menggunjing saudaranya yang muslim dan kita sudah mencegahnya, tapi tidak apa? Tapi tidak mau berhenti, tetap ngomongin saudaranya itu. Ini bukan berarti kita harus syaratnya bagi kita apa? Meninggalkan semua tempat yang ada di tempatin orang tersebut. Enggak mesti kalau ada orang lagi ngumpul di suatu tempat harus meninggalkan semua tempat itu. Tempat itu misalkan luas ya, cukup menyingkir ya, ke tempat yang sekiranya tidak memberikan rasa kesan apa? Ya nimbrung sama mereka itu. Tidak ikut serta ya. Sekiranya tidak dikatakan ikut serta dengan mereka. Enggak mesti harus jauh meninggalkan, enggak mesti, enggak disyaratkan. Misalkan orang yang lagi ngumpul sama kawannya menggunjing temannya misalnya. Kita sudah mencegahnya, kita sudah melarangnya. Tapi ya tetap aja membicarakan. Bagi kita kan wajib apa? Meninggalkan majelis tersebut. Nah, kata-kata meninggalkan majelis tersebut itu bukan berarti kita harus jauh sekali. Sekiranya kita berpindah dari tempat itu, dari tempat duduk mereka, ke suatu majelis lain yang sekiranya tidak dianggap kita itu apa? Ikut serta dengan mereka dan tidak mendorong mereka. Ada orang lagi ngumpul misalkan ngomongin temannya. Hanya kita bergeser 10 meter atau ya sekira tidak dianggap kita itu setuju dengan perbuatan mereka. Sekiranya kita tidak dianggap apa? Kita tidak dianggap ikut serta dengan mereka. Ini cukup. Nggak mesti harus meninggalkan semua tempat. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran. Berbeda jika halnya ia mendengar seruling, mendengar suara-suara yang diharamkan atau menggunjing. Tapi apa qahran? Tidak bisa dihindari. Ya. Makanya di sini ada kata-kata alistima. Kenapa Syekh mengatakan alistima? Apa bedanya alistima dengan as-sama? Karena kalau apa as-sama itu tanpa kesengajaan. Kalau kata-kata as-sama itu tanpa kesengajaan mendengar. Tapi kalau alistima itu pasti ada unsur kesengajaan, berusaha. Tolabus sama itu. Alistima itu tolabus sama. Berusaha untuk mendengar itu namanya istima. Karena ibarahnya beda. Ada kata-kata sama, ada kata-kata alistima. Kalau alistima itu berusaha untuk mendengar. Ada keinginan untuk mendengar. Tapi kalau as-sama ya mendengar tanpa ada kesengajaan mendengar. Jadi kalau ada orang mendengar suara-suara yang diharamkan, tapi bukan karena kesengajaan, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Dan dia apa? Dan dia membencinya dengan hatinya. Dia membencinya dengan hatinya. Maka ini tidak termasuk orang tersebut telah terjatuh ke dalam dosa maksiat telinga. Dan wajib baginya walizimahul ingkaru inqadara. Dan wajib baginya mengingkari apabila dia mampu. Ya. Jadi kalau ada orang mendengar suara-suara yang diharamkan, entah suara seruling, gitar, atau orang lagi menggunjing atau ngadu domba, kalau kita mampu, ya kita ingkari dengan tangan. Kita ingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, kita nasihatin dengan lisan. Kalau tidak mampu, ya ingkar dengan hati. Hatinya benci terhadap perbuatan tersebut. Hatinya benci terhadap perbuatan tersebut. Serta apa? Meninggalkan majelis tersebut, majelis yang terjadi kemungkaran. Serta meninggalkan perkara yang ada kemungkaran tersebut.
Nah, apa alasannya alat-alat musik tersebut ya? Mendengarkan suara gitar, kok dikatakan haram? Kenikmatan yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut ya. Kenikmatan atau kesenangan yang dihasilkan dari alat-alat musik tersebut itu tad'u ila fasad, menyebabkan kepada kerusakan. Bisa mengajak dan menimbulkan kepada perbuatan yang buruk. Dan dikarenakan itu merupakan pelaku dosa, pelaku maksiat. Wa qanuha syi'aru ahli fisqi. Dan itu merupakan apa? Syiarnya orang-orang yang pelaku maksiat biasanya. Biasanya adalah syiarnya tanda-tanda orang yang pelaku maksiat. Artinya kebiasaannya. Kebiasaannya mereka itu menggunakan alat-alat musik tersebut di kalangan mereka. Wal makna fi tahrimi hadhil asya'. Maksud atau makna dalam pengharaman alat-alat musik ini, annal ladzatal hasilata minha. Al-ladzah, kenikmatan yang timbul atau dihasilkan ila fasad, ada keburukan, kemaksiatan, perbuatan buruk. Wa qanuha, dikarenakan alat-alat musik tersebut ya, itu merupakan syiar orang-orang yang pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Ai min adatihim, kebiasaan mereka seperti itu ya, kebiasaan. Annahu ma'rufun anhum istimalu dzalika, karena telah maklum, karena telah masyhur ya, bahwa biasanya mereka menggunakan alat-alat musik tersebut. Jadi syaratnya ketika mendengar suara-suara yang diharamkan tersebut supaya tidak terjatuh ke dalam maksiat, tidak ada kesengajaan. Jadi as-sama' idza kana bila qasdin. Jadi orang ketika mendengar suara-suara yang diharamkan, agar tidak terhitung terjatuh ke dalam maksiat, telinga ketika mendengar harus benci terhadap suara-suara yang merupakan maksiat tersebut. Dan harus mengingkari. Kalau bisa dengan tangan ya tangan, cegah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, cegah dengan lisan, nasihati. Kalau tidak bisa dengan lisan, mau mencegahnya dengan serta meninggalkan majelis atau tempat yang ada kemungkaran tersebut. Kalau memang ada di situ, jangan ikut serta duduk sama mereka. Ini Ini terkait masalah penjelasan maksiat telinga. Selanjutnya kita memasuki ke maksiat tangan. Apa saja? Silakan saya akan mengambil penjelasan tentang masalah maksiat tangan. Tentunya tidak akan selesai karena banyak. Silakan dibuka mata, tetap diperhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullah, ma'asil yadain. Faslun. Wa min ma'asil yadaini at-tatfifu fi. Ya. Jadi di sini disebutkan pasal ini menjelaskan tentang maksiat kedua tangan, dua tangan. Pasal ini menjelaskan tentang maksiat kedua tangan. Wa min ma'asil yadaini, termasuk maksiat tangan, kedua tangan adalah at-tatfif,
tatfif, melakukan tatfif pada timbangan. Apa? Mengurangi timbangan. Disebutkan apa itu al-mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi termasuk maksiat tangan adalah at-tatfif, mengurangi timbangan. Wal wazni, dan juga mengurangi fil kaili, mengurangi takaran. Kebalik. At-tatfif wal wazni, dan timbangan, wa zar'i, dan ukuran dengan menggunakan hasta. Ya. At-tatfif ralat ya. At-tatfifu fil kaili, mengurangi takaran, wal wazni, dan timbangan, wa zar'i, dan ukuran dengan menggunakan hasta. Jadi orang yang ketika menimbang atau ketika menakar atau ketika mengukur dengan menggunakan hasta, maka ini apa hukumnya? Termasuk maksiat tangan. Jadi siapakah al-mutaffifin itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah ketika membeli barang kepada orang lain itu ingin dipenuhi haknya. Ingin dipenuhi haknya. Ya, kalau tuh harganya apa namanya itu, barangnya ya pengen sempurna. Jadi apabila ingin membeli suatu barang kepada orang lain, dia minta dipenuhi haknya secara utuh, secara sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan sebaliknya, dan apabila dia ingin menjual barang, dan apabila dia menjual barang, dia mengurangi, lalu dia mengambil apa namanya harga dari pembeli, ya, dengan harga yang sempurna, tapi memberikan apa? Memberikan barang yang kurang. Tidak semestinya itu, tidak semestinya. Memberikan barang tidak semestinya. Giliran beli barang kepada orang lain, ingin dipenuhi haknya. Ingin yang penuhi haknya. Tapi kalau giliran mengambil harganya, mengambil dengan harga yang sempurna, utuh gitu. Tapi barang yang diberikan berkurang nilainya, tidak semestinya itu. Wa yu'tihil mabi'a naqison, dan memberikan barang yang dibeli itu apa? Naqison. Ini adalah termasuk maksiat besar ya. Termasuk maksiat besar, tidak boleh. Oleh karenanya Rasulullah memberikan jaminan ya, bahwa kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang syuhada, orang yang mati syahid, para nabi. Siapa? Orang-orang yang jujur ketika berdagang. Apa kata Rasulullah? At-tajir as-saduqu yuhsyaru yaumil qiyamati ma'an nabiyina was-siddiqin. Dikumpulkan dengan orang-orang yang dikumpulkan dengan para anbiya, dengan orang-orang yang soleh. Jaminan seperti ini luar biasa. Kenapa? Karena tidak dihadapi oleh penjual itu saat melakukan transaksi, kecuali harus memerangi hawa nafsunya. Dan memaksanya, dan harus melakukan dengan cara yang dibenarkan. Sehingga kalau orang yang ingin menipu, bisa saja barang yang lama dibilang barang baru, barang yang ada cacatnya dibilang barang bagus. Orang mau beli 1 kilo, dikasih 1 kilo kurang misalkan. Namanya pengen untung kan, pedagang. Oleh karenanya ini tidaklah diberikan
pedagang, kecuali karena ketika melakukan transaksi itu memang apa? Ekstra memerangi nafsu. Kalau tidak, nafsunya akan mengatakan ya menipu, mengelabuhi, barang lama dibilang barang baru, ya, ukuran 1 kilo dibilang apa? Ukuran yang enggak sampai 1 kilo dibilang 1 kilo misalnya, seperti itu. Harus ngerti tentang masalah hal semacam ini, cara yang dibenarkan. Kalau hanya saling tawar menawar itu ya nggak apa-apa, bukan sesuatu yang diharamkan, tapi hukumnya makruh. Jadi saling tawar menawar itu hukumnya makruh dan tidak sampai pada perkara haram. Sebaiknya kalau beli barang tawar sekali, bukan saling tawar menawar terus saling tawar menawar, itu hukumnya makruh. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Itu tentang masalah maksiat tangan. Yang pertama yaitu at-tatfif, mengurangi fil kaili dalam takaran, ya, takaran. Kalau yang ditakar itu biasanya kayak beras, misalnya ditakar. Wal wazni, dan juga ditimbang. Minyak goreng ya lagi mahal sekarang. 1 kilo nggak nyampe 1 kilo, 1 liter. Atau telur berbeda-beda. Kalau telur di satu daerah ada yang jualnya bijian, di satu daerah yang lain kiloan. Ada orang beli telur 1000 biji, hitungnya cepat. Setelah dihitung nggak nyampe misalkan, nggak boleh juga. Mengurangi dalam hitungan atau timbangan atau wazar'i, ataupun timbangan, bukan ukuran ya, bukan timbangan, ukuran yang menggunakan hasta. Ya, mengurangi ukuran yang menggunakan hasta. Kayak orang mau beli kain, giliran mau beli kain ke orang lain, mau dijual lagi, ingin sepenuhnya dipenuhi kainnya, nggak boleh kurang. Tapi ketika giliran menjual kainnya kepada orang lain, dikendorkan. Tapi kalau pas lagi beli untuk dijual lagi, ditarik kainnya gitu. Kainnya ditarik. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau kebalik ya. Jadi ketika ketika beli kain mau dijual lagi, itu dikendorkan sampai seandainya ditarik sebagaimana mestinya, itu ya panjang gitu loh. Tapi ketika jual ke orang lain, dikencangin, ditarik kainnya sampai seandainya tidak ditarik itu ya berkurang itu loh kainnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi giliran beli barang untuk dijual, beli kain misalnya, itu dikendorkan sehingga kalau seandainya diukur biasa ya lebih gitu loh. Lebih, bukan 1 meter. Tapi giliran kalau jual ke orang lain, itu ditarik, bukan dikendorkan, ditarik sehingga kalau dibiarkan dan diukur biasa ya kurang, nggak sampai 1 meter kain. Ini juga tidak boleh. Ya harus hati-hati. Apapun yang kita lakukan, sedikit apapun yang kita lakukan, kemaksiatan apapun yang kita lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, tapi kita makhluk yang akan ditanya nanti. Ya, oleh karenanya kita harus waspada, kita harus senantiasa introspeksi diri kita agar tetap dalam jalan yang benar. Kita sudah tahu hukum, tinggal kita mempraktekkan dan mengamalkan. Saya kira untuk sesi pertama sampai di sini ya, karena masih ada acara saya. Jadi insya Allah kita akan lanjut pembahasan berikutnya, yaitu maksiat tangan juga di minggu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan masih diberikan umur panjang, kesehatan, ya, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita
menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat diberikan anugerah bisa melihat Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Baik, mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa melakukan puasa Ramadan pada tahun ini secara sempurna. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah kita menggunakan bulan puasa Ramadan pada kali ini dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu agama, dengan memperbanyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih fokus lagi untuk membersihkan hati kita, ya, lebih fokus lagi, lebih ketat lagi untuk memperbaiki hati kita dari kotoran-kotoran hati seperti dengki, seperti iri. Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Serta lebih kuat lagi dalam menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menghibah, ya, menggunjing orang, atau membicarakan keburukan orang, mengadu domba, menyakiti hati seorang muslim, mengatakan perkataan yang buruk, mengatakan perkataan yang kotor. Maka semua itu dan juga maksiat-maksiat lisan lainnya, hendaklah kita di bulan puasa ini lebih ekstra, ya, lebih ekstra menjaga diri kita, badan kita, hati kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita
ya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Itu wajib itu. Cuma di sini kata para ulama itu apa? Di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, hendaklah kita lebih ekstra lagi. Jadi kita memang wajib di selain bulan Ramadan, kita wajib untuk menjaga badan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan hendaklah kita lebih ekstra. Nah, itu maksudnya. Lebih ekstra, lebih kuat lagi menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ini puasanya itu hanya nahan lapar, hanya nahan haus. Itu toh. Nah, jangan itu saja puasa kita. Tetapi lebih dari itu, hendaknya kita lebih memperbaiki puasa kita. Jangan hanya dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Ya, dengan seperti itu jika memenuhi syarat itu sah puasanya, lepas kewajibannya, gugur kewajibannya. Tetapi kita itu hendaknya apa lebih dari itu. Ya, hendaknya kita lebih dari itu. Apa maksud lebih dari itu? Lebih ekstra menjaga telinga kita, mata kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, ya, dari hal-hal yang ya seluruh badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kayak orang apa, kayak sebagian orang puasa dari pagi sampai sore, ya enggak makan, enggak minum, tapi apa? Gibahnya jalan, adu dombanya jalan, mulutnya enggak bisa dijaga. Ya, kalau orang itu apa, mulut kayak ember gitu ya. Jadi ngomong aja yang tidak ada faedahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, itu kata Rasulullah. Min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, ya sudah tinggalkan. Tidak ada gunanya, ya sudah tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, ngapain dilakukan? Apalagi kemudian sesuatu yang diharamkan. Apalagi sesuatu yang diharamkan, harus jauh lebih dijauhi lagi. Kewajiban, kewajiban harus kita lakukan. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba, ini dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kewajiban-kewajiban kepada kita adalah kita lakukan dengan lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Ya, sholatnya lebih khusyuk. Yang asalnya sholatnya kilat, kilat kayak gitu, kayak petir begitu, ya lebih diselukan lagi, santai, khusyuk gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ya memperbaiki ibadah kita lah, lebih memperbaiki ibadah kita. Allah. Baik. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah masuk kepada pembahasan Hizbut Tahrir ya. Sudah masuk ke pembahasan Hizbut Tahrir. Insyaallah taala kita
akan kembali lanjutkan pada kesempatan kali ini. Subhanallah. Saya duduk. Nah, lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, ini ya yang paling atas, ke ataskan. Wa a'zamu min hadza dhalalan, dan lebih parah dari kesesatan ini. Jadi kan kemarin kita sudah menjelaskan penyelewengan orang-orang Hizbut Tahrir tentang masalah khilafah. Dan tahrif yang mereka lakukan terhadap hadis Rasulullah, yaitu man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya, mereka tahrif makna hadis ini. Mereka selewengkan makna hadis ini. Tentang khilafah, kita sudah sebutkan, kita tidak membenci khilafah. Kita cinta khilafah. Khilafah bagian dari Islam. Kita tidak mencelanya, kita tidak menolaknya. Tetapi khilafah yang mereka tawarkan, ya Hizbut Tahrir, itu bertentangan dengan ajaran khilafah Islam yang sebenarnya. Kemudian khilafah yang mereka gembor-gemborkan itu tidak memenuhi syarat. Kita sudah jelaskan. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas kesesatan kedua yang disebutkan oleh Syekh dan kita ini tentang Hizbut Tahrir. Wa a'zamu min hadza dhalalan, kata Syekh, dan lebih parah lagi kesesatannya dari ini, qauluhum, perkataan mereka, al-'abdu yakhluqu af'alahu li-ikhtiyariyah laisa lit-tirariyah. Kata mereka, hamba ya, seorang hamba dialah yang menciptakan, subhanallah, perbuatan-perbuatannya yang disengaja. Laisa lit-tirariyah, bukan yang tidak disengaja. Jadi kita tahu bahwasanya perbuatan kita ini ada yang sengaja, ya kita lakukan secara sengaja. Ya saya ngomong sekarang ini, saya berbicara saat ini adalah sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan ini saya lakukan secara sengaja. Memang sengaja saya ngomong. Dan ada juga perbuatan manusia itu yang tidak disengaja. Ya, seperti kaget. Jadi tiba-tiba ada dikagetin sama seorang dari belakang, "Oi," gitu. Sambil dipukul punggungnya. Ya, kadang kalau orang lagi termenung gitu ya, lagi pikirannya terbang kemana-mana, kayak gitu kan, itu kaget itu. Atau contohnya apa? Karena kedinginan, ya seseorang itu bisa menggigil, ya kan? Maka kaget tadi itu, atau menggigilnya seseorang dikarenakan kedinginan sehingga badannya bergerak, kan begitu.
Ini bukan ini adalah perbuatannya, ini pekerjaannya. Ya, ini terjadi darinya. Gemetarnya itu terjadi pada orang itu. Ini perbuatannya, gitu ya. Tetapi perbuatannya ini terjadi kepadanya tanpa dia sengaja. Nah, itu dia. Jadi perbuatannya ini terjadi padanya tanpa dia sengaja. Nah, jadi perbuatan Ahlus Sunnah mengatakan apa? Perbuatan yang disengaja. Perbuatan manusia yang disengaja dan juga perbuatannya yang tidak disengaja dua-duanya ini ya terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Dua-duanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Dua-duanya itu. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Tidak ada pengecualian dalam ayat ini. Illa ma taf'alunahu bikhtiyarikum. Tidak ada dalam ayatnya itu. Tidak ada dalam ayat tadi kecuali perbuatan yang kalian lakukan dengan sengaja, maka itu bukan ciptaan Allah. Tidak ada yang kayak gitu. Dalam ayat ini jelaskan perbuatan kalian itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Berarti kalau tidak ada pengecualian ya yang disengaja, tidak disengaja ya ciptaan Allah. Tidak ada pengecualian. Dari mana mereka Hizbut Tahrir mengecualikan itu? Dari mana? Yang tidak tahu. Subhanallah. Para ulama usul itu mengatakan apa? Para ulama itu mengatakan kalau mau mengecualikan sesuatu dan mengkhususkan sesuatu itu harus ada dalilnya. Ada kata umum. Setelah itu dari kata umum ini saya ingin mengecualikan beberapa hal. Maka ketika saya mengecualikan beberapa hal dari kata umum tersebut itu harus ada dalilnya. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa apa kalau orang Jawa itu enak dewe gitu ya. Enak sendiri kecualikan ini kecualikan tanpa dalil. Tidak bisa kayak gitu. Ya, syara itu bukan mainan kayak gitu. Dalam ayat ini dikatakan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Mau itu masuk dalam ini, mau itu yang disengaja, mau itu yang tidak disengaja. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Lah Hizbut Tahrir ini bilangnya begitu. Ya, kata mereka perbuatan hamba yang tidak disengaja, yang disengaja itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Sedangkan perbuatan hamba yang tidak disengaja itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan hamba itu. Itu yang mereka katakan. Ini aneh ini. Nah, kalau begitu, coba ini. Kalau begitu, ini konsekuensinya. Coba ini sebelum kita baca. Konsekuensi dari perkataan ini apa coba? Ini sangat parah ini konsekuensinya. Dan antaranya apa? Konsekuensinya ya berarti kalau dikatakan seperti itu, ya kalau dikatakan seperti itu berarti kalau dikatakan seperti itu berarti
ciptaan manusia itu lebih banyak dari ciptaan Allah Ta'ala. Itu konsekuensinya. Alhamdulillah. Yang aslinya manusia itu tidak bisa menciptakan apapun, itu kan keyakinan Ahlus Sunnah. Dan dari keyakinan mereka, konsekuensi dari keyakinan Hizbut Tahrir, ciptaan manusia itu lebih banyak daripada ciptaan Allah. Subhanallah. Kok bisa seperti itu? Ya ini jelas sudah. Perbuatan yang manusia yang disengaja itu mana lebih banyak daripada perbuatan manusia yang tidak disengaja. Saya ulangi, perbuatan manusia yang disengaja. Ya berdiri, saya duduk, makan, minum, gerak, sana, diam. Sengaja diam. Ngomong. Lah ini perbuatan manusia yang disengaja itu jelas ya lebih banyak daripada perbuatan manusia yang tidak disengaja. Kan begitu. Terus kata mereka perbuatan yang disengaja ciptaan manusia, yang tidak disengaja ciptaan Allah. Oh kalau begitu ya penciptaan manusia lebih banyak daripada ciptaan Allah. Jadi kata mereka Allah itu hanya menciptakan badannya manusia itu. Salah perbuatan yang disengaja, yang tidak disengaja. Itu tok. Kalau manusianya bisa menciptakan semua perbuatannya sendiri, bergerak, diam, makan, kemudian berdiri, duduk, naik, turun, ngomong. Ya, kalau seperti itu, subhanallah. Ajib. La haula wala quwwata illa billah. Dan keyakinan ini memang mereka katakan ya. Keyakinan ini mereka katakan dalam kitabnya Asy-Syakhsiyatul Islamiyah. Ini nama kitabnya bagus. Namanya tok yang bagus. Katanya Pak Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, kepribadian Islam. Kitab ini dikarang oleh pimpinan mereka yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Di kitab itu dia mengatakan apa? Bahwasanya perbuatan manusia yang disengaja itu adalah perbuatan sendiri, la tadkhulu tahtal qada. Itu tidak masuk di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan qada qadar itu. Tidak ada kaitannya dengan qada qadar. Semuanya itu adalah semuanya itu adalah perbuatan manusia yang disengaja, itu adalah ciptaan manusia, itu enggak masuk takdir Allah Ta'ala. Ya Allah. Ini keyakinan siapa ini? Keyakinan Mu'tazilah ini. Keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Qadariyah di sini. Subhanallah. Kemudian kalau mereka dibilang Hizbut Tahrir itu adalah new Mu'tazilah, enggak mau mereka itu. Aneh. Jadi tidak mau disebut sebagai Mu'tazilah, tapi ajaran Mu'tazilah yang mereka usung. Ya, ajaran intinya. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ummati laisa lahuma nasibun fil Islam. Al-Qadariyatu wal Murji'atu, ada dua golongan dari umatku yang mereka ya dari umat dakwah maksudnya. Ada dua golongan dari umatku. Mereka tidak mempunyai bagian dalam agama Islam. Mereka tidak punya bagian dalam tubuh Islam, dalam agama Islam. Tidak punya bagian mereka itu. Siapa mereka? Al-Qadariyah, yaitu Qadariyah. Ya, namanya meyakini bahwasanya
Nah, bahwasanya perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Nggak punya bagian mereka dalam Islam. Wal murji'atu, dan juga golongan murji'ah. Ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Khalafu qaulallahi ta'ala, ya mereka menyalahi firman Allah Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai', ya Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Lianna syai'a yashmalul jisma wa amalal jismi, dikarenakan sesuatu, ya dengan Al-Qur'an kan tadi dalam ayat tadi ada kata syai', ya segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, masuk ini kata sesuatu di sini, ya yashmalul jisma wa amalal jismi, ya masuk dalam kategori sesuatu itu apa? Benda dan juga perbuatan benda. Manusia dan perbuatan manusia, jin dan juga perbuatannya, malaikat dan juga perbuatannya, binatang dan juga perbuatannya, masuk semuanya itu dalam kata syai'. Ini lu semuanya lu. Mana pengecualian di sini? Tidak ada pengecualian. Harus ada dalilnya mengecualikan sesuatu dari sebuah ayat. Mana dalilnya? Demikian juga mereka menyalahi firman Allah Ta'ala wa qawlahu, dan juga firman Allah, hal min khaliqin ghairullah. Ini hal di sini maksudnya ya, ini nafi di sini maksudnya. Tidak ada pencipta selain Allah, aila khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kita itu tidak bisa menciptakan apapun. Tidak bisa kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak bisa kita menciptakan apapun. Ya, semua yang kita bisa hanya berusaha. Dengan usaha inilah kita akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laha ma kasabat. Ya. Laha ma kasabat. Jiwa akan mendapatkan balasan kebaikan atas perbuatan baik yang ia usahakan. Nah, itu dia. Atas perbuatan baik yang ia usahakan. Kasabat. Tidak ada dalam ayat ini laha ma khalaqat, enggak ada di situ. Laha ma khalaqat, seorang jiwa akan mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikan yang ia ciptakan. Tidak ada kayak gitu. Yang ada apa? Atas kebaikan yang ia usahakan. Ini menunjukkan apa coba? Ya, kita tidak bisa menciptakan apapun. Nah, gimana kalau orang Hizbut Tahrir bilang bahwasanya kita ini menciptakan perbuatan kita? Kita hanya bisa berusaha. Subhanallah. Jadi kalau ya perkataan ini manusia menciptakan, Allah menciptakan, ya ini menyekutukan di sini. Ya, menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya ini.
makhluknya bisa menciptakan, Allah juga bisa menciptakan. Allah. Kemudian juga menyalahi firman Allah Ta'ala wa qawlahu, dan juga firman Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, adalah ciptaan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat ini ketika kita sholat, apa yang kita lakukan? Kita melakukan sholat dengan perbuatan kita yang disengaja. Kita menyengaja sholat. Ketika kita melakukan sembelih seperti melakukan ibadah sembelihan seperti kurban, maka kita melakukan itu dengan sengaja. Semua ini yang perbuatan disengaja melalui sholat dan nusuk di sini, yang merupakan perbuatan yang disengaja, itu lillah, adalah ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Wa mahyaya, dan hidupku. Ya. Kita ini, apa kita yang menyengaja hidup? Sekarang saya hidup, saya yang mengajar saya hidup. Enggak kan? Wa mamati, dan juga matiku. Apa saya yang menyengaja mati gitu? Kan tidak. Maka di sini apa? Yang di sini ini merupakan dua hal yang tidak disengaja oleh seorang hamba. Dua-duanya ini apa juga ciptaan Allah Ta'ala. Jadi yang disengaja, perbuatan kita yang disengaja itu adalah ciptaan Allah. Kemudian yang tidak disengaja itu juga adalah ciptaan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu ja'ala sholata wan nusuka. Allah Ta'ala menjadikan salat dan sembelihan wa huma min af'alil abdil ikhtiyariyah, dan keduanya ini adalah termasuk bagian termasuk perbuatan hamba yang disengaja. Wal mahya wal mamata, Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian. Wa huma laisa min af'alil abdil ikhtiyariyah, dan keduanya itu bukanlah termasuk perbuatan hamba yang disengaja. Kullan khalqan lahu, Allah Ta'ala menjadikan semuanya itu sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan semua itu. Hamba tidak menciptakan apapun. La yusyarikuhu ahadun, tidak ada yang menyekutukan Allah, tidak ada yang menyekutui Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyekutui Allah Ta'ala fi dzalika, dalam hal itu. Artinya huwa abraza dzalika minal adami ilal wujud, artinya Allah Ta'ala yang menciptakan, memunculkan hal itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, seperti itu. Jadi
Ayat ini menunjukkan pada kita apa? Perbuatan kita yang disengaja itu juga ciptaan Allah. Perbuatan kita yang tidak disengaja itu juga ciptaan Allah. Berdasarkan persaksian ayat ini. Fadallat hadhil ayatu, maka fadallat hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini menunjukkan ala anna kullama yadkhulu fil wujud, bahwasanya segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan, min jismin, baik itu jisim, wa harakatin, dan juga gerak, wa sukunin, dan diam, wa launin, dan warna, wa tafkirin, dan memikirkan, wa alamin, dan rasa sakit, wa lazzatin, dan rasa dan lezat dan enak. Ini ya semuanya disebutkan ini biar betul-betul ngerti, paham bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah. Bendanya, gerakannya, diamnya, warna, pemikiran, sakit, enak, wa fahmin, dan pemahaman, wa azzin, dan lemah, wa dha'fin, dan lemah juga. Kullu dzalika, semuanya itu biijadillahi ta'ala, adalah dengan ciptaan Allah Ta'ala, la ghair, bukan yang lainnya. Semuanya itu yang kita sebutkan itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menciptakan semua itu kecuali Allah. Allah Ta'ala saja yang menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan, jin tidak bisa menciptakan, malaikat tidak bisa menciptakan. Apapun itu tidak bisa menciptakan, hanya Allah Ta'ala yang bisa menciptakan. Allah Ta'ala yang kuasa menciptakan. Wa innamal ibadu yaf'aluna, tetapi para hamba itu mereka hanya melakukan saja, wala yakhluqun, dan mereka tidak menciptakan. Artinya apa? Artinya hamba itu hanya berusaha. Seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha saja yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Hamba tidak bisa menciptakan apapun. Gimana ini ya? Gimana seorang itu bisa dikatakan menciptakan? Coba ini. Kan di antara syarat menciptakan itu apa? Harus ngerti, tahu, harus tahu. Harus ada ilmunya. Cobalah kalau kita nih berjalan saja. Kita berjalan. Kita tahu nggak nih semua anggota tubuh kita yang bergerak, apa saja yang bergerak di dalamnya, ototnya gimana, pergesekannya gimana, dan darahnya, contohnya aliran darahnya harus bagaimana, sumsumnya ya. Apakah kita ngerti semua itu? Kan enggak. Kita enggak ngerti tentang hal itu, ya gimana kita mau menciptakan? Mau menciptakan sesuatu ya harus ngerti. Ya paham, enggak harus mengetahui.
Bila kita tidak mengetahui tentang diri kita sendiri, ya gimana kita mau menciptakan perbuatan kita? Subhanallah. Ajaib. Wa hadza ijma'ul muslimin, dan ini adalah kesepakatan para ulama Islam. Allazi kana alaihi sadrul awal, yang dipeluk atau yang dipegang oleh generasi pertama. Wal jumhur, dan juga dipegang oleh mayoritas umat Islam. Ila yaumina hadza, wal jumhuru ila yaumina hadza ala dzalik. Dan mayoritas umat Islam, ya, dan mayoritas umat Islam ya, mereka itu memegang keyakinan ini sampai hari ini. Nah, ini maksudnya. Subhanallah. Jadi ini ya hakikat daripada Hizbut Tahrir itu ya kayak gini. Keyakinan yang mereka usung itu ya kayak gini. Misalnya keyakinannya aja masih amburadul, bertentangan dengan ajaran Islam. Gimana kemudian kata mereka menegakkan khilafah Islamiyah. Subhanallah. Allah. Nah, oleh karena itu maka ini dari kita belajar ini kita mengerti betapa pentingnya bagi kita itu untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah beserta dalil-dalilnya. Beserta dalil-dalilnya agar kita tidak gampang dikecoh, ya. Agar kita tidak gampang dikecoh sama omongan-omongan yang pada dasarnya itu bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun menamakan diri mereka sebagai menamakan hal tersebut sebagai ajaran Islam. Mungkin sampai di sini dulu ya, pembahasan kita hari ini. Jika ada yang tidak dipahami dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, atau sebelumnya juga, dipersilahkan untuk bertanya, tidak apa-apa, bisa ditulis. Ya. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah taala dari hal-hal yang diharamkan, dari penyakit hati. Penyakit hati itu sangat berbahaya sekali. Karena hati itu adalah amirul jawarih. Itu yang memerintahkan terhadap anggota tubuh yang lainnya. Kalau hatinya rusak, itu akan rusak kepada yang lain. Kalau hatinya betul, bagus, maka itu juga akan bagus kepada yang lain. Allah. Baik,
Jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan panjang pembacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini ada pertanyaan. Maksud dari segala sesuatu dari firman Allah tadi. Ya, jadi kan Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Maka masuk dalam kategori segala sesuatu, apa itu? Benda dan juga sifat-sifatnya. Ya, benda dan juga sifat-sifatnya. Kita ini kan benda. Berarti ya juga masuk dalam ayat tadi bahwa kesannya kita ini adalah ciptaan Allah. Kemudian gerak-gerik kita, saya gerakkan tangan. Ya, ini juga apa? Ini namanya sifat benda. Maka benda dan sifat benda seperti gerak ini yang saya lakukan itu juga masuk dalam kategori segala sesuatu dalam ayat tadi itu. Ya. Tidak dikecualikan, perbuatan kita ini tidak dikecualikan dari ayat tadi. Maaf. Baik. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.